Hadis dhaif itu kalau tidak berkaitan dengan hukum, maka itu bisa diamalkan. Kalau tidak bertentangan dengan makna dari ayat Al-Quran maupun hadis sahih lainnya, maka itu bisa diamalkan. Berulang kali pernah dicontohkan. Ada sebuah hadis dhaif yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Al-Qur'anu hablullahil matin. Quran itu tali Allah yang sangat kuat, sangat erat. La yanqusu ajaibuhu wa iyakhlafu ala kasratir rad. Keajaiban Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran tidak akan pernah berkurang sedikit pun meski penjelasannya diulang-ulang. Meski satu ayat, misal la in syakartum la azidannakum itu, coba sudah berapa kali kita mendengarkan penjelasan ayat itu, tapi kedahsyatan makna dari ayat itu tidak akan berkurang sedikit pun. Man qala bihi sodaqo, barang siapa yang bicaranya sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bicaranya pasti benar. Wa man amila bihi rasyada, dan barang siapa yang beramal sesuai dengan petunjuk Al-Quran, amal perbuatannya pasti lurus, tidak bengkok, tidak menyimpang. Wa man i'tasama bihi hudiya ila siratim mustaqim, dan siapa yang beramal sesuai dengan Al-Quran, maka dia akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Hadis ini dhaif, tetapi tidak bertentangan dengan makna Al-Quran dan hadis sahih lainnya. Bukankah Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 9 itu, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat anna lahum ajrong kabiro. Sesungguhnya Al-Quran ini akan senantiasa menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Maka siapa yang bicaranya sesuai Al-Quran, pasti bicaranya lurus, baik. Siapa yang amalnya sesuai Al-Quran, pasti amalnya lurus, karena beramal sesuai wahyu, bukan beramal berdasar hawa nafsu. Kalau berdasar hawa nafsu bisa dipastikan menyimpang, karena inna nafsala ammarotum bisu. Kalau orang itu beramal sesuai Al-Quran, amalnya akan lurus. Maka hadis itu meski dhaif tapi bisa dijadikan pegangan, karena sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai maknanya dengan hadis sahih lainnya. Tapi kalau hadis dhaif itu berkaitan dengan hukum dalam syariat, maka tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa diamalkan, karena berkaitan dengan hukum dalam syariat ini. Yang bisa dijadikan hujjah dalam syariat ini, terkait dengan hukum syariat ini, hanya hadis-hadis yang sudah jelas kesohihannya.